Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami dengan judul Dampak Konten Digital Terhadap Perilaku Konsumtif. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Ibu Ida Ayu Karina Adianti Manuaba, SPSI, MPSI, psikolog dari Universitas Bali Dwipa. Melalui video ini, kami akan membahas bagaimana konten digital yang kita temui setiap hari, seperti iklan, media sosial, dan influencer, dapat mempengaruhi pola konsumsi kita sebagai individu ataupun bagian dari masyarakat. Pada slide ini, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menyajikan presentasi ini. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Putu Tesya Arisantika dengan NIM 512210, kemudian ada Sagung Ayu Chandra Paramita Dewi dengan NIM 512218, Putu Ayu Sekarini Putri dengan NIM 51222021 dan saya sendiri Triwayuni dengan NIM 51223033. Kami berharap hasil kerjasama ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi semua yang menyaksikan video ini. Slide ini berisi tujuan dari presentasi yang kami susun. Yang pertama, kami ingin menjelaskan bagaimana konten digital, terutama yang ada di TikTok, dapat mempengaruhi perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Tujuan kedua adalah menganalisis dampak psikologis dari tren konten seperti spill fashion yang kini marak ditemui di media sosial. Selanjutnya, kami mengkaji teori-teori psikologi media yang relevan untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, kami juga ingin memberikan beberapa tips agar kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh secara impulsif. Tapi yang kami angkat dalam presentasi ini berfokus pada bagaimana konten digital tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi perilaku konsumsi. Salah satu contohnya adalah konten spill fashion di TikTok yang seringkali dikemas dengan visual menarik dan narasi yang persuasif. Hal ini bisa mendorong penonton untuk membeli barang secara impulsif, bahkan tanpa benar-benar membutuhkannya. Melalui proyek ini, kami meneliti bagaimana mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial menjadi pihak yang paling berdampak di tren konsumsi digital. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan observasi, wawancara, dan studi tur yang mendalam. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena mahasiswa sebagai generasi muda berada pada fase yang rentan terhadap pengaruh media dan tekanan sosial. Konten di TikTok, khususnya para influencer fashion, seringkali memicu perilaku konsumsi yang tidak disadari. Hal ini dipengaruhi oleh emosi sesaat dan rasa takut tertinggal atau yang dikenal dengan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Jika tidak disikapi dengan bijak, dampaknya bisa serius, mulai terganggunya keuangan pribadi, penurunan kesehatan mental, hingga terbentuknya identitas diri yang tidak autentik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak psikologis dari konten digital agar kita bisa menjadi pengguna media yang lebih sadar, selektif, dan bertanggung jawab. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian landasan teori, di mana kami menggunakan beberapa teori, yaitu yang pertama, ada teori psikologi media, yang kedua teori pembelajaran sosial, yang ketiga teori penggunaan dan kepuasan, dan berikutnya ada teori parasosial, dan yang terakhir adalah teori eksitasi transfer. Oke, yang pertama yaitu teori psikologi media dan perilaku konsumtif, di mana konten digital, khususnya yang ada di TikTok, terbukti punya pengaruh besar terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa. Melalui pendekatan psikologi media dan komunikasi massa, kita bisa memahami bahwa bukan hanya tren yang membuat seseorang itu bisa tertarik
untuk membeli sesuatu. Visual yang menarik dan narasi persuasif dari para influencer, contohnya seperti Dian Titania, mampu membangun daya tarik emosional yang kuat. Ini membuat audiens merasa terhubung dan seolah-olah membutuhkan produk tersebut. Padahal, seringkali keputusan pembelian dipicu oleh dorongan psikologis seperti keinginan untuk diterima secara sosial, rasa penasaran, atau pencarian identitas diri. Berikutnya, teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura, di mana menurut Albert Bandura, manusia belajar melalui proses observasi atau pengamatan, terutama dari figur yang dianggap menarik atau memiliki pengaruh. Nah, kalau kita tarik ke konteks TikTok saat ini, fenomena seperti content spill fashion dari para influencer bisa kita lihat sebagai bentuk model pembelajaran sosial. Mahasiswa yang menonton konten semacam ini tidak hanya sekedar melihat pakaian atau produk yang dipakai saja. Lebih dari itu, mereka mengamati dan menyerap beberapa hal. Yang pertama, bagaimana citra diri si influencer dibentuk. Kemudian yang kedua, bagaimana respon sosial yang mereka terima seperti komentar positif dan ribuan likes. Yang ketiga, gaya hidup ideal yang tampak terlihat sempurna. Nah, secara tidak langsung, semua itu menjadi standar sosial dan psikologis yang mempengaruhi audiens. Akibatnya, muncul dorongan untuk ikut membeli produk yang sama, bukan sekedar mengikuti tren, tapi sebagai bentuk aktualisasi diri dan cara untuk mendapatkan penerimaan sosial dari lingkungan mereka. Berikutnya yaitu teori penggunaan dan kepuasan menurut Dennis McQuail. Di mana, menurut McQuail, audiens bukanlah penerima pasif, melainkan individu aktif yang memilih media sesuai dengan kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Artinya, kita sebagai pengguna media, termasuk mahasiswa, memiliki alasan tertentu saat mengkonsumsi konten digital. Dalam konteks TikTok, mahasiswa seringkali menonton konten fashion bukan semata-mata karena ingin membeli sesuatu. Ada beberapa alasan lain yang menjadi motivasi, seperti yang pertama, mencari inspirasi tren dan gaya berpakaian. Kemudian, mencari hiburan di tengah aktivitas yang padat. Yang ketiga, memperkuat identitas sosial mereka, ingin dianggap up to date dan tampil stylish. Yang keempat, menghindari perasaan tertinggal atau FOMO. Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa tidak hanya dipicu oleh iklan atau promosi langsung, namun juga karena media seperti TikTok mampu mempengaruhi kebutuhan emosi dan psikologis mereka. Seperti yang dikatakan McQuail, people use media to safety net like identity, connection, and entertainment. Selanjutnya, teori parasosial dari David Giles. Menurut Giles, ada hubungan satu arah yang disebut hubungan parasosial, yaitu ketika audiens merasa dekat secara emosional dengan figur media. Meskipun hubungan itu sebenarnya tidak nyata dan tidak adanya timbal balik. Dalam konteks TikTok, mahasiswa yang rutin menonton konten dari influencer, contohnya seperti Dian Titania, bisa mengalami fenomena ini. Mereka akan merasa akrab seolah-olah mengenal si influencer secara pribadi, membangun kepercayaan diri mereka sehingga rekomendasi produk terasa seperti saran dari teman sendiri. Akibatnya, dari kedekatan emosional ini, keputusan untuk membeli tidak lagi didasarkan pada pertimbangan logis atau kebutuhan nyata, tapi lebih karena dorongan emosional, impulsif, spontan, dan terkadang sulit untuk dikendalikan. Seperti yang dikatakan Giles, audience may develop a sense of intimacy with media figures influencing their behaviors.
Berikutnya, teori eksitasi transfer, yaitu dari Brian Silman, di mana menurut Brian dan Silman, emosi yang ditimbulkan dari konten media tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi bisa bertahan dan mempengaruhi tindakan seseorang setelahnya. Ini dikenal sebagai residual emotional effect, yaitu efek emosi yang tersisa setelah konsumsi media. Dalam konteks TikTok, misalnya, konten fashion yang dikemas dengan musik energik, visual dan estetik, dan gaya penyampaian yang menyenangkan bisa membangkitkan emosi positif seperti penonton merasa senang, kemudian merasa termotivasi, bahkan lebih percaya diri secara instan. Perasaan positif ini dapat membuat mahasiswa jadi lebih mudah tergoda untuk membeli produk yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dorongan emosional ini sering kali mengalahkan pertimbangan rasional, apalagi jika muncul saat suasana hati sedang naik. Artinya, keputusan pembelian bisa dipicu oleh efek emosional dari konten media, bukan karena kebutuhan yang nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode yang dipakai secara lebih rinci tentang 3 metode utama. Yang pertama, observasi, wawancara, dan studi literatur. Metode pertama adalah observasi non-partisipasif. Observasi ini dilakukan terhadap konten TikTok bertema spill fashion, khususnya dari akun Dianti Tania. Kami memilih akun ini karena sering mengulas berbagai tren fashion yang sedang viral, yang menurut kami memiliki potensi besar dalam mendorong perilaku konsumtif. Dengan metode ini kami ingin melihat bagaimana penyajian konten, penggunaan visual, dan strategi promosi di TikTok yang dapat mempengaruhi keinginan audiens untuk untuk membeli produk secara impulsif. Metode kedua adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada satu mahasiswa yang pengguna aktif TikTok. Kami memilih wawancara karena ingin menggali sisi personal dari pengalaman pengguna. Pertanyaan difokuskan pada bagaimana mahasiswa memaknai konten TikTok yang ditontonnya, bagaimana persepsinya terhadap konten kreator, serta dorongan emosional yang muncul seperti FOMO atau fear of missing out. Dari wawancara ini kami mendapatkan gambaran lebih dalam tentang motivasi psikologis di balik perilaku konsumtif yang muncul. Metode ketiga, studi literatur yang digunakan untuk memperkuat dan membandingkan temuan lapangan dengan teori-teori yang relevan. Kami meninjau jurnal dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif, pada khususnya generasi muda dan mahasiswa. Dengan begitu kami bisa memastikan bahwa hasil temuan kami tidak hanya bersifat opini, namun juga didukung oleh kajian ilmiah yang ada di sebelumnya. Ketiga metode ini saling melengkapi, observasi memberikan gambaran nyata, wawancara memperdalam sisi personal, dan studi literatur menguatkan secara teoritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan temuan dan hasil pengamatan kami dari 3 sumber utama, yaitu konten TikTok yang diamati secara non-partisipatif, wawancara dengan satu pengguna aktif TikTok, dan hasil studi literatur yang relevan. Dari hasil observasi konten TikTok, kami menemukan bahwa konten fashion ditampilkan dengan cara yang sangat estetik, mengikuti tren, dan bersifat persuasif. Banyak narasi yang digunakan dalam video seperti wajib punya, check out sekarang, yang secara tidak langsung menekankan audiens untuk ikut membeli. Konten-konten ini juga sering dilengkapi dengan link belanja langsung, baik di caption maupun melalui fitur TikTok Shop. Hal ini memicu reaksi impulsif dari audiens, yaitu dilihat dari komentar seperti langsung beli atau permintaan seperti spill link-nya. Selain itu, konsistensi unggahan serta dukungan algoritma TikTok dapat membuat konten fashion ini sering muncul di beranda pengguna. Semakin sering seseorang terpapar, semakin besar
pula kemungkinan mereka terdorong untuk membeli meskipun sebenarnya tidak butuh. Dengan kata lain, paparan tinggi ditambah dengan strategi konten yang menarik sangat efektif dalam membentuk perilaku konsumtif secara tidak sadar. Yang kedua, dari wawancara yang kami lakukan dengan satu mahasiswa aktif pengguna TikTok, kami menemukan hal yang sangat menarik. Dia mengaku hampir setiap malam menonton TikTok sebelum tidur. Dan yang paling menarik perhatiannya adalah konten fashion karena tampilannya estetik dan ulasan produknya terdengar meyakinkan. Ia juga mengaku pernah berbelanja secara impulsif karena merasa takut ketinggalan tren. Hal ini berkaitan dengan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Ada dorongan psikologis dan sosial yang membuatnya merasa harus punya barang yang sedang viral agar dapat diterima di lingkungannya dan tetap terlihat update. Temuan ini memperkuat bahwa dorongan konsumtif tidak hanya rasional tetapi juga sangat emosional, berkaitan dengan penerimaan sosial, identitas diri, terutama di kalangan Gen Z dan mahasiswa. Yang ketiga, untuk memperkuat temuan lapangan, kami juga meninjau beberapa literatur. Yang pertama dari Fikri Fardiah tahun 2024. Disebutkan bahwa pengaruh media sosial sangat signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Penelitian yang lain dari Siregar dan Harahap tahun 2024 menunjukkan bahwa TikTok dan Instagram sangat efektif dalam mendorong pembelian produk fashion, terutama karena fitur visual dan promosi yang menarik secara psikologis. Literatur ini juga meninjau bahwa fitur-fitur promosi seperti diskon atau live streaming atau bundling produk terbukti dapat meningkatkan dapat meningkatkan niat beli, khususnya pada kelompok Gen Z yang sangat visual dan responsif terhadap tren. Kesimpulan dari ketiga sumber observasi, wawancara, dan studi literatur, terutama TikTok, secara nyata mendorong perilaku konsumtif mahasiswa baik melalui strategi visual, tekanan sosial, maupun dorongan emosional seperti FOMO atau Fear of Missing Out. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan implikasi psikologis dan rekomendasi. Yang pertama, kita mulai dari makna temuan, di mana temuan ini menunjukkan bahwa konten fashion di TikTok tidak hanya mempengaruhi gaya berpakaian mahasiswa, tetapi juga cara mereka berpikir dan berperilaku dalam konsumsi. Dorongan untuk membeli produk tidak selalu lahir dari kebutuhan yang nyata, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis seperti yang pertama, adanya FOMO, yaitu mereka ingin tetap relevan dan mengikuti tren. Yang kedua, adanya stres, di mana belanja dijadikan pelarian atau self-reward. Yang ketiga, citra diri, di mana membeli produk menjadi cara membentuk identitas sosial dan personal. Dengan kata lain, konsumsi mahasiswa bukan hanya soal barang, tapi juga cara mereka merespon tekanan sosial dan emosi pribadi melalui media. Kemudian yang kedua, dampak psikologis. Pada tingkat individu, konsumsi yang didorong oleh emosi seperti rasa senang sesaat, ingin diakui, atau ingin merasa ikut tren dapat mengarah pada belanja yang impulsif. Mahasiswa cenderung membeli bukan karena kebutuhan, tapi sebagai bentuk validasi diri, pelampiasan stres, atau upaya memperkuat identitas sosial di media. Pada tingkat masyarakat, pola ini menciptakan budaya konsumtif yang instan dan tidak berkelanjutan. Ketika banyak orang terdorong untuk membeli demi citra atau tren semata, risiko yang muncul antara lain, yang pertama, adanya masalah finansial, seperti pengeluaran berlebihan atau utang konsumtif. Yang kedua, gangguan psikologis seperti kecemasan, rasa penyesalan pasca belanja, atau rasa kurang puas terhadap diri sendiri. Dalam
jangka waktu yang panjang, fenomena ini bisa memperkuat tekanan sosial dan memperlemah kemampuan individu untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan mereka. Berikutnya, yaitu rekomendasi praktis. Untuk membantu mahasiswa lebih sadar dalam menghadapi pengaruh konten digital, terutama di TikTok, berikut kami berikan 2 langkah sederhana namun efektif. Yang pertama, sadari konsumsi emosional. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh atau hanya tergoda karena emosi sesaat? Refleksi sederhana ini bisa membantu menghindari keputusan yang impulsif yang nantinya bisa disesali. Kemudian yang kedua, buat filter pribadi. Ciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dengan cara membatasi waktu mengakses media sosial. Yang kedua, mengikuti akun yang memberi inspirasi positif, bukan yang justru menekan atau memicu FOMO. Dengan membangun kesadaran diri dan mengelola paparan sosial media, mahasiswa bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi baik informasi maupun produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konten digital, terutama di TikTok, benar-benar mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Pengaruh ini tidak hanya datang dari tren atau influencer, tapi juga dari dorongan emosional dan sosial, seperti ingin diterima, mencari jati diri, dan takut ketinggalan atau FOMO. Kami berharap pemaparan ini bisa membuka wawasan bahwa konsumsi di era digital bukan hanya soal kebutuhan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang perlu kita sadari dan kelola dengan bijak. Baik, di sini ada daftar pustakanya dari Bandura, Brian J. dan Silman, selanjutnya Fikri E. Fadilah, ada Giles D. 2002, Giles D. 2010, dan McQuell D. 2010, dan juga ada Siregal DA dan Harahap N. 2024. Di era digital, bijaklah dalam membeli jangan karena FOMO. Kita lupa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Baik, berikut ini adalah tampilan dari konten yang diambil di sosial media.